Nah, ketika kita sudah memiliki satu petak atau satu sawah tadi, nah nanti teman-teman kita yang bermain selanjutnya itu tidak boleh menginjak petak tersebut ya. Kalau mereka menginjak petak milik kita tadi, otomatis mereka akan mati. Jadi disitulah kita akan melakukan pergantian pemain ya. Jadi kita lagi yang bermain. Jadi mereka itu sudah gugur, maksudnya sudah mati ya. Itu biasanya disebut seperti itu ya. Jadi pemain yang memiliki sawah yang paling banyak itu adalah pemenangnya ya. Nah, permainan engklek memerlukan keterampilan lokomotor. Nah, keterampilan lokomotor itu adalah kemampuan untuk melakukan gerakan anggota tubuh kita ya, misalnya dari tangan, kemudian kaki ya. Nah, jadi kita bisa berpindah ke tempat lain ya, tubuh kita bisa berpindah ke tempat lain dengan gerakan ini tadi. Jadi anak-anak, di sini keterampilan lokomotor itu sangat penting untuk mengukur kemampuan motorikmu ya. Nah, jadi dalam permainan engklek ini sangat memerlukan keterampilan lokomotor ya anak-anak. Jadi di mana di sini ya untuk melakukan tersebut itu kita menggunakan gerakan anggota tubuh sehingga seluruh tubuh kita itu bisa berpindah tempat ya. Misalnya kita pindah ke kanan atau pindah ke kiri ya. Jadi itu kita menggunakan keterampilan lokomotor ya. Nah, beberapa keterampilan lokomotor dasar yang perlu kamu kuasai, yang pertama itu adalah berjalan. Ya, setelah berjalan, kemudian kalian akan berlari dan yang terakhir kalian akan melompat ya. Jadi ingat, ini adalah keterampilan dasar yang diperlukan dan harus kita kuasai. Berjalan, berlari, dan melompat. Jadi ada 3 ya keterampilan lokomotor. Nah, anak-anak, tadi kita sudah melihat bacaan atau cerita tentang permainan engklek. Nah, perhatikan di sini sudah ada beberapa pertanyaan ya. Itu di halaman 146 di buku tema kalian, halaman 146 ini ya. Nah, ini masih kosong ya. Masih kosong ya. Nah, di sini Ibu akan mengajak kalian untuk menjawab pertanyaan ini secara bersama-sama. Nah, pertanyaan ini ya, nanti kalian bisa buat pertanyaannya, kemudian buat kotak seperti ini di buku tulis kalian, dan jawaban yang sudah kita bahas, yang akan kita bahas bersama-sama nanti kalian pindahkan ke buku catatan ya, jangan ditulis di buku paket ya. Kalian pindahkan saja ke buku catatan kalian ya, kalian buat dulu. Kalian tulis dulu ini pertanyaannya, kemudian buat bagan seperti ini. Nah, nanti di dalam bagan ini kalian tinggal pindahkan jawaban yang sudah kita bahas bersama ya. Paham ya? Oke, langsung saja. Pertanyaan yang pertama, apa saja keterampilan lokomotor yang kamu perlukan dalam permainan engklek? Jawabannya, permainan engklek membutuhkan keterampilan berjalan, berlari, dan melompat. Pertanyaan yang kedua, apakah kamu dapat melakukan keterampilan tersebut dengan baik? Jelaskan. Ya, saya dapat melakukannya dengan baik. Nah, nanti anak-anak bisa pindahkan jawaban ini ke buku catatan kalian ya. Yang pertama kalian buat dulu, catat dulu pertanyaannya, kemudian buat bagan seperti ini ya, atau seperti yang ada di buku paket kalian halaman 146. Baru kalian pindahkan jawaban yang sudah kita bahas tadi ya. Nah, kemudian di sini, apa kesulitan yang kamu temui ketika bermain engklek? Nah, kesulitan yang saya hadapi adalah saat melompati sawah milik pemain lain. Apa yang berhasil kamu capai? Saya berhasil mendapatkan beberapa petak atau sawah. Nah, anak-anak, nanti jawabannya bisa kalian pindahkan ke buku catatan kalian ya. Nah, di sini selain permainan engklek, bangsa Indonesia juga mempunyai banyak permainan yang diwariskan secara turun-temurun. Mari kita cari tahu lebih jauh tentang budaya pahombo batu atau lompat batu yang biasa dilakukan oleh masyarakat Nias. Dengarkan gurumu saat bercerita ya. Jadi anak-anak, di sini kalian harus mendengarkan ibu membacakan sebuah cerita, yaitu cerita tentang budaya pahombo ya, batu atau lompat batu
ya. Nah, ini kalian dengarkan ya. Kalian dengarkan itu di halaman 147 Ibu akan bercerita tentang budaya Pahombo ya. Kalian dengarkan. Nah, anak-anak, tradisi Pahombo Batu berasal dari suku Nias. Suku Nias berasal dari Pulau Nias yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera. Lompat batu atau yang dikenal dengan Pahombo Batu merupakan ciri khas masyarakat Nias. Seseorang yang berhasil melakukan tradisi ini dianggap hebat, baik bagi dirinya maupun keluarga dan masyarakat. Nah, anak-anak, tadi kita sudah membaca cerita tentang budaya Pahombo Batu atau lompat batu. Nah, di sini ya, setelah kita membaca maka kita akan mencari tahu atau akan menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada setiap paragraf bacaan yang sudah kita baca tadi. Nah, yang pertama ya, kalian bisa isi. Nah, kalian buat dulu paragrafnya, bagannya seperti ini. Ini ada gagasan pokok dan gagasan pendukung ya. Nah, kalian perhatikan ada gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Nah, kalian buat dulu paragraf pertama itu bagannya seperti ini. Nah, kemudian di sini Ibu akan mengajak kalian untuk mencari tahu mana itu gagasan pokok pada paragraf ke-1 dan mana itu gagasan pendukung pada paragraf 1 atau paragraf yang pertama. Nah, ini adalah gagasan pokok pada paragraf yang pertama. Tradisi Pahombo Batu berasal dari suku Nias. Kemudian paragraf pertamanya lagi bagian gagasan pendukung. Suku Nias berasal dari Pulau Nias yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera. Kemudian yang kedua, lompat batu atau yang dikenal dengan Pahombo Batu merupakan ciri khas masyarakat Nias. Paragraf yang kedua, gagasan pokoknya itu adalah tradisi melompat batu dilakukan oleh kaum laki-laki khususnya pemuda. Nah, paragraf kedua, gagasan pendukungnya yang pertama, mereka harus melompati susunan batu setinggi 2 meter dengan ketebalan 40 cm. Tradisi ini bertujuan untuk menunjukkan kekuatan dan ketangkasan para pemuda yang melakukannya. Nah, paragraf yang ketiga, seorang yang berhasil melakukan tradisi ini dianggap hebat. Kemudian yang keempat, yang ketiga lagi, gagasan pendukungnya baik bagi dirinya maupun keluarga dan masyarakat. Nah, jadi anak-anak, tadi di dalam cerita Pahombo Batu, ya, Pahombo Batu ini terdapat 3 paragraf, ya. Nah, di masing-masing paragraf ini tentu ada gagasan pokok dan gagasan pendukungnya ya. Nanti kalian bisa pindahkan ya jawabannya ke buku kalian masing-masing, tetapi kalian harus membuat bagan dulu seperti ini ya, di halaman 148, 149 dan 150 ya. Kalian buat dulu gagasannya ya. Seperti ini, kalian buat dulu. Nah, ini bagannya. Kemudian baru kalian pindahkan ya dari paragraf 1 sampai paragraf yang ketiga. Nah, ini paragraf 1, mana gagasan pokok, gagasan pendukungnya itu ditulis sesuai dengan bagan yang sudah kalian buat tadi ya, yang di sini. Nah, ini bukan PR tetapi ini untuk kalian belajar di rumah ya. Nah, ini kalian tulis di buku catatannya ya. Bisa juga misalnya kalau kalian ingin memberikan warna pada bagian tersebut agar lebih menarik, itu juga boleh ya. Nah, itu nanti digunakan untuk kalian belajar di rumah masing-masing ya. Oke, kita lanjut. Nah, setelah kamu mengenal tradisi Pahombo Batu, sekarang saatnya kamu mengenal keunikan budaya yang ada di daerahmu. Apakah di daerahmu juga terdapat budaya yang unik? Nah, anak-anak, setelah kita mendengar, kemudian kita mengenal tradisi Pahombo Batu tadi, sekarang kita akan mengenal keunikan budaya yang ada di daerah kita masing-masing ya.